itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan saat hendak melakukan praktikum agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, gunakan jas lab seperti ini. Kedua, gunakan kacamata khusus untuk praktikum untuk melindungi mata. Lalu yang ketiga, ada masker. Masker harus tertutup dari hidung sampai ke dagu. Lalu yang keempat, ada sarung tangan seperti ini. Yang kelima, gunakan sepatu. Sepatu yang digunakan harus tertutup. Tidak boleh menggunakan sepatu sandal atau apalagi sandal. Lalu gunakan kaos kaki seperti ini. Ya, itulah SOP, standar operasional prosedur untuk sebelum melakukan praktikum. Terima kasih. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan kali ini antara lain etanol, norit, para aminofenol, metanol, anhidrida asetat, HCl pekat, aseton, dan natrium asetat. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini antara lain tahap awal pada percobaan ini adalah dimasukkan 2,1 gram para aminofenol ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Selanjutnya, ditambahkan 35 air dan 2 ml asam klorida pekat. Diaduk campuran menggunakan pengaduk magnetik sampai campuran larutan menjadi homogen dan dipanaskan dengan water bath pada suhu 85 derajat Celcius. Panaskan hingga larutan berubah menjadi keruh. Setelah keruh, saringlah larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring yang diletakkan dalam corong. Hal ini bertujuan untuk memperoleh larutan para aminofenol hidroklorida. Di dalam Erlenmeyer yang lain, dilarutkan 2,5 gram natrium asetat ke dalam 8 ml air.
dimasukkan larutan natrium asetat tersebut ke dalam larutan para aminofenol yang suhunya sudah mencapai 85 derajat. Segera tambahkan 4,5 mili anhidrida asetat secara perlahan dan aduklah secara terus-menerus. Selanjutnya, lakukan pemanasan kurang lebih selama 15 menit. Didinginkan Erlenmeyer dalam water bath sampai terbentuk kristal. Jika perlu, gosokkan pengaduk di dinding Erlenmeyer di bawah permukaan larutannya untuk mempercepat proses kristalisasi. Dipisahkan kristal yang diperoleh dengan menggunakan kertas saring dan dicuci dengan 5 mili air dingin serta dikeringkan di dalam oven. Tahap selanjutnya yaitu menentukan titik leleh dari kristal yang diperoleh. Sisa kristal yang diperoleh dilarutkan dalam sedikit air panas, kemudian didinginkan dalam water bath. Kristal yang diperoleh kemudian dikeringkan menggunakan oven. Kristal kering tersebut dilakukan pengujian titik leleh 168 derajat Celcius. Uji kelarutan pada percobaan kali ini menunjukkan bahwa parasetamol tidak larut dalam etanol, metanol, dan aseton. Pembuatan acetaminophen ini terdiri dari dua tahap utama, yakni pengubahan para aminofenol menjadi garam kloridanya, dan yang kedua adalah proses asetilasi. Proses perubahan menjadi garam klorida ini dilakukan agar reaksi berlangsung optimal. Reaksi asetilasi merupakan reaksi kimia penambahan gugus asetil ke suatu molekul senyawa. Tahap pertama adalah pengubahan para aminofenol menjadi garam kloridanya. Pada tahap ini,
para aminofenol ditambahkan dengan air dan HCl. Para aminofenol merupakan benzena yang tersubstitusi gugus amina dan hidroksil pada posisi para. Gugus OH lebih nukleofilik daripada gugus amina. Oleh karena itu, elektron bebas O pada gugus OH lah yang akan menyerang H pada HCl, sehingga membentuk garam kloridanya seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Selanjutnya, garam klorida yang terbentuk direaksikan dengan natrium asetat. Elektron bebas O pada ion asetat menyerang nukleofil sehingga terbentuk para aminofenol dan asam asetat. Tahap selanjutnya adalah reaksi asetilasi dengan penambahan asetat anhidrat. Gugus asetil dari anhidrida asetat ditambahkan pada atom N dari para aminofenol. Mekanismenya sebagai berikut. Gugus amina menyerang atom C karbonil dari anhidrida asetat sehingga C memutus ikatan dengan O dan terikat pada gugus amina, menghasilkan ion parasetamol dan ion asetat. Ion asetat yang dihasilkan akan mendeprotonasi salah satu atom H yang terikat pada atom nitrogen dari ion parasetamol. Muatan negatif pada ion asetat menyerang H pada gugus amina. Penyerangan H ini karena H pada gugus amina lebih elektrofil daripada H yang lain, sehingga ion asetat menyerang H pada gugus amina. Reaksi ini menghasilkan asam asetat dan asetaminofen. Senyawa asetaminofen merupakan benzena yang tersubstitusi gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida, di mana gugus amida mengikat asetil atau dengan kata lain dapat disebut para asetil aminofenol. Gugus OH dalam reaksi ini diusahakan agar tidak terionisasi. Tujuan dari hal tersebut agar gugus amina lebih reaktif dibanding OH, karena jika OH terionisasi, maka kemungkinan gugus OH yang akan menjadi nukleofil dan akan menyerang C karbonil pada anhidrida asetat, sehingga gugus asetil akan menempel pada OH, bukan pada gugus aminanya. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya zat lain, bukan parasetamol. Jika gugus OH dipertahankan agar tidak terionisasi, maka gugus amina lah yang akan menjadi nukleofil dan menyerang atom C karbonil dari anhidrida asetat. Penyerangan atom C karbonil oleh gugus amina menyebabkan terbentuknya ion asetat dan ion asetaminofen sehingga dihasilkan parasetamol seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.